Halo semua, balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Sang suami istri bernama Kate dan Matt baru saja pindah ke rumah baru mereka yang terletak di sebuah pedesaan. Mereka berdua merupakan pasangan yang sangat romantis dan tak pernah bertengkar satu sama lain. Bahkan mereka berdua pun saling bercanda ketika sedang merapikan rumah yang sangat berantakan itu. Namun saat Kate sedang merapikan dapur, ia dibuat bingung dengan keberadaan seekor burung yang sudah mati kaku di sana. Kate kemudian membawa burung itu keluar untuk menguburnya di halaman belakang. Namun ketika Kate menoleh sebentar, tiba-tiba burung itu hilang entah kemana. Di sisi lain, Matt yang penasaran dengan robekan di dinding itu pun mencoba membukanya. Dan ternyata di dalam sana terdapat sebuah pintu dengan lubang kunci yang sangat aneh. Matt lalu mengambil sebuah barang aneh yang ia temukan sebelumnya dan ternyata itu adalah kunci dari pintu tersebut. Setelah Matt berhasil membukanya, ia pun memanggil Kate untuk mengecek apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Namun ketika Kate mencoba memasuki tempat itu, tiba-tiba lampunya berkedip-kedip sehingga mereka tak jadi memasuki ruangan itu. Keesokan harinya, saat Matt hendak melakukan pekerjaannya sebagai seorang seniman, ia penasaran dengan ruangan sebelumnya sehingga Matt mencoba memasuki tempat itu sendirian. Setelah ia memasuki ruangan itu, ternyata tak ada apapun di dalam sana. Lalu ketika petugas PLN datang untuk mengecek listrik di rumah tersebut, ternyata sistem kelistrikannya dijalankan menggunakan sebuah alat yang terlihat sangat tua. Sebelum pergi, si petugas PLN sempat mengatakan bahwa ia terkejut karena ada seseorang yang mau membeli rumah itu. Sebelumnya pernah ada sebuah keluarga yang dulunya tinggal di sana, namun mereka telah terbunuh di dalam rumah tersebut. Matt yang penasaran mencoba mencari informasi melalui internet dan akhirnya ia mendapatkan sebuah informasi yang mengatakan bahwa sepasang suami istri telah tewas karena dibunuh oleh seorang yang bernama John Doe. Matt kemudian mencoba menenangkan diri sambil duduk di ruangan tersebut, namun entah mengapa ketika lampunya mati, tiba-tiba saja ada sebotol minuman yang muncul di sana. Keesokan harinya saat Kate terbangun dari tidurnya, ia sempat kebingungan dengan lampu yang berkedip-kedip terus-menerus. Lalu saat Kate menghampiri Matt, entah mengapa di dalam ruangan itu sudah ada banyak sekali lukisan-lukisan antik yang harganya sangat mahal. Matt pun menyuruh Kate untuk meminta apapun yang ia inginkan dan Kate mengatakan bahwa ia menginginkan sejumlah uang. Dalam sekejap mereka langsung mendapatkan uang senilai $100 yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana asalnya. Karena mengira bahwa itu adalah uang milik Matt, Kate pun meminta uang yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dan seketika uang senilai $1 juta sudah ada tepat di hadapan mereka berdua. Awalnya Kate sangat takut dengan kejadian itu, namun Matt mencoba membujuk Kate untuk menikmati hal tersebut, sehingga mereka berdua mulai meminta banyak hal. Uang, lukisan, pakaian mewah, dan lain-lain. Apapun yang mereka berdua inginkan, semuanya akan dikabulkan secara langsung oleh ruangan misterius tersebut. Bahkan mereka berdua juga sempat menjadi astronot dadakan. Mereka pun menikmatinya sambil bersenang-senang, hingga suatu ketika Kate tiba-tiba merasa bosan dan tak memiliki semangat untuk melakukan sesuatu. Karena apapun yang ia inginkan bisa dikabulkan dengan cara meminta pada ruangan misterius tersebut. Matt lalu mencoba menghibur Kate dengan cara memberikan hadiah berupa kamar tidur bayi. Namun bukannya senang, Kate justru merasa takut karena ternyata mereka telah mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Matt berusaha meyakinkan istrinya bahwa mereka pasti bisa memiliki seorang anak. Namun trauma yang dialami Kate membuat dirinya terus dihantui oleh pikiran yang tidak-tidak. Saat Matt sedang pergi keluar, Kate mencoba melihat kamar bayi yang telah dibuatkan oleh Matt dan pada akhirnya ia pun pergi menuju ruangan misterius tersebut. Lalu ketika Matt sudah pulang, ia dikejutkan dengan Kate yang saat itu sedang bersama dengan seorang bayi laki-laki. Matt sempat marah pada Kate karena mereka tak tahu apa yang akan terjadi
jika mereka meminta sesuatu yang hidup dari ruangan itu. Lalu ketika mereka hendak mengembalikan bayi itu pada ruangan tersebut, Matt tak tega melihat istrinya bersedih sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Beberapa hari telah berlalu. Matt yang penasaran dengan John Doe akhirnya memutuskan untuk pergi menemui orang itu. Ia lalu mengambil beberapa uang dan pergi menggunakan mobilnya menuju rumah sakit jiwa tempat John Doe berada. Setelah menunggu beberapa saat, Matt akhirnya bertemu dengan seorang pria tua yang tak lain adalah John Doe. Anehnya, si John ini ternyata tahu bahwa Matt merupakan pemilik baru dari rumah misterius itu. Ia juga tahu tentang keberadaan ruangan misterius yang dapat mengabulkan segala keinginan mereka. Matt lalu menanyakan pada John mengapa ia tega membunuh keluarga yang sebelumnya menempati rumah itu. John pun mengatakan bahwa hanya itulah satu-satunya cara bagi dirinya untuk keluar dari rumah tersebut. Ia menyarankan agar Matt segera meninggalkan ruangan misterius beserta rumah itu sebelum hal-hal buruk menimpa dirinya. Singkat cerita, ketika Matt hendak membayar bensin menggunakan uang dari ruangan itu, tiba-tiba saja seluruh uangnya hilang dan berubah menjadi abu. Matt pun segera kembali ke rumah dan mencoba membuang beberapa uang, dan seketika semua uangnya berubah menjadi abu. Bahkan sebagian lukisan yang ia taruh di luar rumah juga menua dengan sangat cepat dan pada akhirnya berubah menjadi abu. Lalu ketika Kate hendak membawa bayinya menuju keluar rumah, Matt sempat menghentikannya karena di luar sana sangatlah berbahaya. Namun Kate menghiraukan perkataan Matt dan ia pun pergi keluar rumah bersama bayinya. Seketika bayi itu mulai tumbuh dengan sangat cepat sehingga Matt segera membawanya masuk ke dalam rumah. Sejak saat itulah Kate baru sadar bahwa ternyata segala hal yang mereka minta dari ruangan misterius itu akan menua dengan sangat cepat hingga menjadi abu jika mereka membawanya keluar rumah, termasuk bayi yang mereka minta sebelumnya. Sejak kejadian itu, Kate selalu mengajari anaknya yang mereka namai Shane agar tidak pergi keluar rumah dengan alasan bahwa di luar rumah banyak sekali virus dan bakteri mematikan, termasuk virus corona. Namun seiring berjalannya waktu, Shane pun mulai penasaran dengan apa yang ada di luar sana. Ia pun mencoba pergi keluar rumah, tapi untungnya Kate berhasil mencegah hal itu. Mereka akhirnya menyegel seluruh rumah itu agar Shane tidak mencoba pergi keluar lagi. Shane yang penasaran mencoba menjelajahi semua sudut rumah, hingga akhirnya ia menemukan ruangan misterius yang dapat mengabulkan segala keinginannya. Keesokan harinya, Matt dan Kate berusaha mencari Shane dan ketika mereka membuka pintu menuju ruangan misterius, ternyata Shane telah meminta agar ruangan itu berubah menjadi seperti dunia luar. Melihat hal itu, Matt pun segera membawa Shane keluar dan menyuruhnya agar tidak masuk ke dalam ruangan itu lagi. Ia lalu mengunci pintunya dan menyimpan kunci itu di dalam sebuah laci. Ternyata Matt memiliki alasan yang cukup kuat untuk tidak membiarkan Shane berada di dalam ruangan tersebut. Ia takut jika Shane meminta sesuatu yang sangat mengerikan seperti naga, zombie, atau mungkin titan kolosal. Setelah itu Shane menerima sebuah telepon dan ternyata orang yang menelepon itu adalah John Doe. John kemudian mengatakan pada Matt bahwa ada cara lain agar Shane bisa keluar rumah tanpa berubah menjadi abu. Tapi sepertinya cara itu bukanlah hal yang baik, karena Shane harus membunuh seseorang yang telah memintanya dan orang itu tak lain adalah Kate. Ternyata John dulunya merupakan seorang anak seperti Shane yang muncul dari ruangan misterius itu. Ia telah diminta oleh keluarga yang tinggal di sana sebelumnya karena mereka tak memiliki seorang anak. Namun setelah keluarga itu tahu bahwa John bisa hidup bebas dengan cara membunuh seseorang yang telah memintanya, si ibu yang merawat John akhirnya membunuh suaminya sendiri dan memaksa John agar ia mau membunuhnya. Kenyataan pahit itu sempat membuat Kate kabur dari rumah dan hampir membunuh dirinya sendiri. Sementara itu Matt yang sudah muak dengan semua ini akhirnya mengatakan hal yang sebenarnya bahwa Shane bukanlah manusia sungguhan. Ia juga mengatakan bahwa Kate dan dirinya bukanlah orang tua kandung Shane.
karena Shen hanyalah ciptaan yang tak memiliki orang tua. Hal itu membuat Shen merasa sangat sedih karena ia tak dianggap sebagai anak kandung oleh si Matt. Matt kemudian mencoba meminta maaf karena ia telah mengatakan sesuatu yang sangat kasar sebelumnya. Tak lama kemudian, Kate akhirnya kembali ke rumah dan mendapati Matt yang saat itu sedang tertidur bersama Shen. Lalu suatu hari, ketika Matt dan Kate sedang tidur, Shen diam-diam mengambil kunci yang ada di dalam saku celana Matt dan ia pergi keluar rumah. Matt dan Kate sempat panik saat mengetahui bahwa pintu rumahnya telah terbuka. Namun ternyata Shen hanya pergi keluar sebentar sehingga membuat tubuhnya berubah menjadi seperti seorang remaja. Shen kemudian mencoba menodongkan sebuah pistol pada mereka berdua. Namun pada akhirnya Kate berhasil menenangkan si Shen. Melihat kesempatan itu, Matt pun langsung menyerang Shen, tapi ia tak sengaja membuat Kate terjatuh hingga akhirnya Kate pingsan. Setelah Kate terbangun, Matt mengatakan bahwa ia berhasil membawa Shen keluar dari rumah itu. Kate merasa sangat sedih, namun sepertinya inilah yang terbaik bagi mereka berdua. Matt kemudian mencoba mendekati Kate, dan ternyata Kate baru sadar bahwa Matt yang ada di hadapannya saat ini merupakan Shen dengan bentuk wajah yang sangat mirip dengan Matt. Ia lalu berusaha pergi dari rumah itu, namun sayangnya Shen berhasil menghentikannya. Di sisi lain, Matt yang baru saja terbangun dari pingsannya mencoba mengecek seluruh rumah, namun ia tak bisa menemukan Kate dan juga Shen di sana. Setelah tahu bahwa pintu menuju ruangan misterius telah dikunci dari dalam, ia mencoba menjebol dinding hingga akhirnya ia berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia lalu menjelajahi seluruh tempat itu hingga akhirnya Matt berhasil menemukan sebuah rumah yang mana bentuk dan ukurannya sangat mirip dengan rumah yang ia tempati sebelumnya. Namun karena pintunya terkunci, Matt pun berusaha menerobos masuk melalui jendela. Sementara itu, Kate yang baru saja terbangun mencoba keluar dari rumah itu. Namun ia justru bertemu dengan dua Matt dengan wajah yang sangat mirip. Ia sempat bingung manakah Matt yang sebenarnya hingga akhirnya salah satu dari mereka mencoba menarik Kate. Tetapi Kate yang menyadari bahwa itu adalah Shen pun segera mendorongnya hingga ia terjatuh dari tangga. Setelah itu Kate dan Matt yang asli mencoba keluar dari rumah itu. Namun sayangnya mereka justru berputar-putar dan tak bisa keluar dari sana karena ternyata Shen telah mengubah seluruh bangunan itu menjadi sebuah labirin. Lalu ketika Matt dan Kate terjebak di sana, Shen pun langsung menyerang dan menusuk Matt hingga ia meninggal dunia. Namun tanpa ia sadari, ternyata itu hanyalah tiruan, sehingga Kate dan Matt berhasil keluar dari ruangan itu. Shen mencoba mengejar mereka berdua dan mendorong Matt keluar rumah, tetapi Shen lupa bahwa ia tak boleh pergi keluar dari rumah tersebut. Kate pun langsung mengunci pintunya, sehingga Shen mulai berubah menjadi tua dan pada akhirnya ia berubah menjadi abu. Satu bulan kemudian saat Kate dan Matt tinggal di sebuah motel, Kate menyadari bahwa ternyata dirinya sedang hamil. Film pun tamat. Begitulah alur cerita hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan akhir kata, sampai jumpa lagi.